Adicara inti ingkang kita tenggo-tenggo inggih menika ngaji sareng Gus Koyum ingkang kabedhe kasebda dening Al Mukarram Kyai Haji Abdul Qayyum Mansur wekdal saha pangeran kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah matur suwun sanget rawuh panjenengan sedaya ingkang kawula mulyakaken, sederek-sederek kula, dulur-dulur kula sedaya, kanca-kanca saking guru mata pelajaran agama Islam SMP se-Kabupaten Pati, mugi-mugi barokah dalam bekerja, barokah dalam mendidik, barokah dalam rezeki, barokah dalam keluarga. Semoga diberikan husnul khotimah. Pendidikan dan halal bihalal. Pertama, kami mengutip satu ayat Al-Quran yang tentang guru. Al-Quran berbicara guru pendidik. Itu dalam bahasa Al-Quran Rabbaniyin, ialah para guru-guru agama Islam, mendidik ilmu-ilmu agama Islam, akidah, sosial, pergaulan, hukum, dan sebagainya. Rabbaniyin itu guru-guru yang memberikan pendidikan dari ilmu yang diamanahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai seorang Muslim bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua hal menjadi pendidik guru agama. Al-Quran memberikan syarat dua. Syarat yang pertama adalah tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab, buku, kitab agama, pelajaran agama Islam, kitab Al-Quran, kitab hadis. Itu guru agama Islam. Satu, mengajarkan. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, dirinya sendiri juga banyak membaca meskipun tidak diajarkan. Mengajarkan dan memperbanyak membaca untuk menambah ilmu, menambah wawasan,
Itu syarat kedua sebagai guru agama Islam. Nah, sekarang kita ini hidup di zaman elektronik. Antara membaca ilmu dengan menikmati hiburan, itu kan banyak menikmati hiburan. Kita ini membaca ilmu dengan pasang status banyak. Kita lebih sering pasang status. Kita ini membaca ilmu dengan posting. Itu kan senang posting. Karena apa? Karena dunia ini sudah pada dunia elektronik yang kata Al-Quran laibun wa lahwun, dunia hiburan dan permainan. Perlu saya informasikan pada guru-guru agama Islam bahwa Yahudi, orang-orang Yahudi itu kalau riset ilmiah, entah itu riset teknologinya, riset antariksa, riset kedokteran, riset elektronik, nuklir, itu belajarnya mencuri waktunya agama Islam, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena ajaran agama Islam, waktu yang baik untuk membaca, waktu yang paling mendatangkan kecerdasan, itu kita belajar membaca Al-Quran, membaca pelajaran sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan, siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang beristighfar, aku ampuni. Nah, waktu ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi. Padahal informasi ini ada dalam agama kita, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi tahu itu. Maka orang Yahudi itu kalau riset sepertiga malam yang terakhir, saat itu kita tidur. Ini kecurian kita ya. Nah, ini informasi pertama ini ya. Sebagai tambahan ya, karena ini pendidik. Kemudian Al-Quran bicara, Inna Quran al-Fajri karena masyhuda. Sesungguhnya Al-Quran bila dibaca waktu subuh dihadiri malaikat, khusus waktu subuh. Tidak ada Al-Quran bicara Inna Quran ad-duha karena masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran waktu duha dihadiri malaikat. Tidak ada ayatnya itu. Meskipun mungkin malaikat hadir, tapi yang disebut itu waktu subuh. Maka waktu subuh itu orang Yahudi tahu waktu sempurnanya kecerdasan manusia. Waktu sempurnanya apa? Kecerdasan manusia. Jadi waktu subuh. Oleh karena itu kami menganjurkan thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail. Ini thariqahnya guru agama. Thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail, berdiri malam, sholat tahajud, belajar waktu itu sampai subuh membaca Al-Quran. Insya Allah berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Apa hubungannya dengan halal bihalal? Halal bihalal itu intinya adalah menguatkan ukhuwah persaudaraan, menguatkan persahabatan,
menguatkan kemanusiaan, itu adalah halal bihalal. Menguatkan kerukunan, persaudaraan, ukhuwah, persahabatan, dan kemanusiaan, itu namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu terminologi domestik. Terminologi ada dalam Indonesia. Tidak ada terminologi di luar negeri yang persis kata-kata halal bihalal. Yang ada itu istikhlal. Kalau di dunia kosa terminologinya apa? Istikhlal, bukan halal bihalal tapi apa? Istikhlal, mencari halal. Mencari halal itu minta maaf. Apa hubungannya dengan Qiyamul Lail? Kemarin saya pas di Jakarta, kebetulan pas syuting Antv, saya pas syuting Antv itu didatangi 2 tamu. Yang satu Adi Hidayat, yaitu nemui kami di syuting Antv. Hari ini dia ada di sini. Kan biasanya ke rumah saya. Kalau Adi Hidayat itu kalau lebaran ke rumah saya, ini sudah nyampe Lasem. Kalau tadi saya sudah nyuruh santri kalau ada tamu datang suruh ke sini. Jadi mungkin kalau Adi Hidayat pagi ini datang ke rumah saya, nanti ke sini dia. Ada tamu saya yang kedua namanya Musa Sungkar. Musa Sungkar itu sepupu dengan Anies Baswedan. Itu tanya ke saya, Kiai, karena ini pandemi, sekolah-sekolah daring, bagaimana kalau sekolah ini kita konsep sekolah Qiyamul Lail? Jadi sekolah itu mulainya jam 3 malam. Selesai terbitnya matahari. Kira-kira siap enggak ini? Jadi sekolah dimulai jam 3 malam, terus tahajud, belajar, baca Al-Quran, sampai terbitnya matahari, selesai, pulang. Pagi dia olahraga, dia membantu orang tua. Tengah malam jam 3 sekolah. Saya kira kan bercanda, Bu. Saya kira bercanda. Ternyata serius. Dia bawa tim. Ada dokter, ada pakar pendidikan, macam-macam. Ada pengusaha. Dia ingin terwujudnya sekolahan di Indonesia yang pakai konsep Qiyamul Lail. Karena ini sudah dicuri orang Yahudi. Karena itu sudah dicuri orang Yahudi. Ternyata umat Islam ini memang ada masalah yang sejak dulu, dan masalah itu mungkin tidak ada ujungnya. Itu sulitnya bersatu. Umat Islam itu sulit dalam bersatu. Bukan hanya umat Islam semata ya, orang Yahudi pun banyak perpecahan. Orang Nasrani banyak perpecahan. Tetapi kita tidak membicarakan rumah tangga orang lain, kita bicarakan diri kita sendiri, bahwa umat Islam ini memang sulit bersatu. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kemudian keluarga dengan keluarga. Bahkan tidak ada satu yayasan yang tidak punya masalah antagonis. Setiap yayasan di dalamnya ada antagonis. Iya apa enggak itu? Pernah Anda jumpai yayasan di situ selamat, rukun semua, tidak ada permusuhan? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya? Enggak ada ceritanya. Insya Allah semua ya, semua yayasan tidak yayasan yang rukun semua. Rukun itu ketika mau berdiri.
ketika mau berdiri menggalang dana rukun. Tapi setelah maju, nah itu biasanya tidak ada panitia masjid yang rukun semua. Tidak ada. Nah, ternyata potensi permusuhan itu setelah diteliti ulang karena tidak pernah memanfaatkan rehabilitas kecerdasan spiritualnya pada waktu akhir malam, sepertiga akhir yang malam. Karena kalau sepertiga malam yang terakhir itu dimanfaatkan, ini manfaatnya adalah hatinya jernih. Kalau hatinya jernih, tidak ada permusuhan. Adanya adalah mengalah. Adanya altruisme. Altruisme, yaitu memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Tidak egoisme tapi altruisme, ihsan. Kenapa? Karena hatinya jernih. Apa yang menyebabkan hatinya jernih? Mengaktifkan, menghidupkan ibadah sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah nanti dicoba, sehat semua. Sebab Rasulullah juga begitu mengatakan, ingat saya, sholat tahajud itu membuat kita sehat. Insya Allah habis tahajud belajar apa yang akan disampaikan Bapak dan Ibu guru besok terhadap peserta didik, apa yang akan disampaikan dipelajari. Nikmat sekali itu. Dan pengaruh pada psikologi anak, berkahnya itu juga ada transformasi barokah. Transfer barokah, bukan transformasi, transfer barokah. Itu ditransfer oleh guru, karena guru itu punya energi qiyamul lail. Guru punya energi qiyamul lail, kemudian membaca ilmu disampaikan kepada peserta didik ini mendapatkan transfer dari hasil qiyamul lailnya para guru. Semoga barokah semua. Ya. Ada beberapa hal, kalau sudah qiyamul lail, hati jernih, kemudian hati kita itu lega, hati kita semeleh, hati kita terima, akhirnya kita ukhuwah. Pertama yang harus diperhatikan adalah persahabatan, membawa saling percaya diri. Ini penting. Persahabatan, ukhuwah, membawa saling percaya diri. Masalah percaya itu kan belum tentu orang dekat itu bisa dipercaya. Contoh, saya pernah mendapatkan ikan udang. Ikan udang itu satu timba besar. Ikan apa? Udang, satu timba besar. Dari sahabat saya. Sahabat saya ini orang yang, maaf, miskin. Kok membawa ikan udang satu timba penuh, itu kan mahal. Saya tanya, Mas, saking pundi niki udang niki? Anu yai, kula kepengin paring jenengan. Lho nggih, kok kuatah sementara nak regine larang niki? Mboten napa-napa yai, kula kepengin paring jenengan, mugi-mugi barokah yai. Akhirnya kula takoki terus, saking pundi Pak? Nggih yai, niku wonten terguling muat udang. Wonten terguling muat udang, kula nderek royok ya. Kula nderek royok, kula iseni sak timba, kula beto mriki. Loh. Ini kan udang curian ini. Jadi sahabat dekat berbaik dengan kita belum tentu bisa dipercaya.
Maka ada istilah kayu Spanyol, kayu separuh nyolong, kan ada. Jadi kalau ada orang tanya ya, madrasah dibangun dengan kayu curian sama diskotik karaoke dibangun dengan kayu halal, mana yang baik? Ya sama jeleknya. Jadi pertama itu persahabatan saling mempercayai. Bagaimana? Jujur. Contoh, panjenengan ibu-ibu ngertos istilah buah. Buah nopo nyumbang. Kira-kira kalau nyumbangnya banyak, hidangannya sangat sederhana, sangat. Ibu-ibu nyumbang 200.000, hidangan makannya itu pitik disuwiri sama tauge sama pitik disuwiri tigo. Kira-kira ini ikhlas atau tidak? Ibu-ibu buah itu sampai rumah gerempeng atau tidak itu? Nah, ini kalau persahabatan enggak. Karena kalau persahabatan sesuai apa? Kita undangan, mohon doa restu. Jadi kalau sudah didoakan ya senang. Meskipun yang hadir tidak nyumbang. Orang hadir nggak nyumbang kita senang. Karena yang penting mendoakan. Karena kita dalam surat undangan mohon doa restu, Ar-Rum ayat 21. Itu pasti undangan nikah itu pasti ada. Guru agama pasti tahu itu ya. Kalau undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Tidak ada undangan nikah kok Ida Zulzilat itu nggak ada. Undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Undangan nikah kok Ida Zulzilatil Ardu. Itu contoh. Maka amanah, saling percaya, itu persahabatan. Yang kedua adalah ini, jangan menanyakan rahasia pribadi sahabat kita pada orang lain. Ini persahabatan. Jangan menanyakan rahasia pribadi teman kita, sahabat kita, saudara kita. Rahasia pribadinya jangan kita tanyakan ke orang lain. Nanti kalau kita ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan saudara kita, ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan sahabat kita, maka jawaban itu akan membuat kita berkurang cintanya kepada sahabat kita, akan membuat kita ini berkurang rasa sahabatnya dengan sahabat kita, karena kita banyak bertanya tentang rahasia pribadi sahabat kita. Jangan itu aturan Rasulullah SAW dalam satu hadis, wala tasal anhu ghairah, janganlah menanyakan rahasia sahabat kita kepada orang lain. Bisa apa ya, bisa putus. Nah, apalagi kita ini dalam lembaga pendidikannya, Masya Allah, lembaga pendidikan ini kan murabbi ya, pendidik ya. Bahkan kita tidak ingin tahu rahasia sahabat kita. Kita tidak ingin tahu rahasia tetangga kita. Kita tidak ingin tahu rahasia teman kita. Jangan sampai ada yang ingin tahu. Karena itu akan membuat persahabatan kita itu jernih, bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga,
mencari ridha Allah dalam persahabatan. Ini lebih sulit. Dalam Al-Quran, bersama, ma'a itu artinya apa? Ma'a artinya apa? Bersama. Itu dalam Al-Quran 161 kali. Ma'a artinya bersama. Dalam Al-Quran 161 kali. Di antara 161 kali itu ada ma'as-sabirin, ada ma'al muttaqin, ada lama'al muhsinin. Nah, 161 kata ma'a itu yang bersama Allah 19 kali. Bersama Allah, Allah bersama titik-titik, Allah bersama titik-titik. Itu dalam Al-Quran 19 kali. Dari 161 kali kata ma'a. Di antaranya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, kenapa para guru rata-rata putranya itu pinter? Nah, saya pernah menyampaikan berkali-kali kenapa guru-guru itu rata-rata putranya itu pinter. Karena guru ini bersabar, bersedekah ilmu dari pagi sampai sore. Maka Allah memberikan sedekah ilmu kepada anak-anaknya. Rata-rata anaknya guru itu pinter. Anaknya kiai, anaknya ustadz, itu rata-rata. Ya ada 1-2 anaknya guru yang tidak istimewa ya. Tetapi rata-rata anaknya guru itu pinter. Kenapa? Karena ayah dan ibunya itu yang guru, ayah dan ibunya yang ustadz, ayah ibunya kiai dan bunyai, itu tiap hari bersedekah ilmu. Maka niatkan persahabatan itu mencari ridha Allah, mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah membersamai kita, membersamai anak-anak kita, membersamai keluarga kita. Masuk kelas, niat ingsun sedekah ilmu kepada murid. Allah memberikan ilmu kepada anak kita. Karena pagi kita sudah memberi ilmu kepada orang lain. Anaknya orang lain kita kasih ilmu. Maka anak kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiap hari para guru, para kiai, para ustadz memberikan ilmu kepada anak-anak orang lain. Itu sabar. Ma'as-sabirin, bersama orang-orang sabar. Sangat disayangkan ada namanya sobirin tapi pemarah. Namanya siapa? Sobirin tapi apa? Pemarah. Sangat disayangkan. Namanya aja sobirin tapi pemarah. Orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Ya. Nomor berapa itu? 3 ya. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah berfirasat baik. Seorang guru yang bersahabat, ukhuwah, persahabatan, kerukunan, persaudaraan, berfirasat baik kepada manusia dengan cinta. Bagaimana? Berfirasat baik kepada manusia dengan cinta. Orang lewat, kita berfirasat baik dengan cinta. Ada orang, kita berfirasat baik dengan cinta. Masya Allah. Itu sulit tuh. Contohnya begini. Ada Imam Junaid. Siapa? Imam Junaid. Itu pimpinan sufi seluruh dunia. Namanya Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid itu pernah mengajar pelajaran agama. Di tengah-tengah mengajar itu ada pemuda Nasrani. Pemuda Nasrani.
datang, tapi tidak mengatakan dirinya Nasrani, tapi datang di majelis pelajaran agama yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian orang Nasrani itu mendengarkan pelajaran Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Imam Junaid mengatakan, ya, orang Nasrani itu bertanya, wahai Imam Junaid, saya minta dijelaskan hadis Nabi, kata orang Nasrani itu. Tidak tahu kalau itu Nasrani, orang-orang nggak tahu. Junaid, coba dijelaskan hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasatnya orang beriman. Junaid menundukkan kepala, kemudian menjawab, hai orang, masuklah Islam. Kaget semua. Orang Nasrani itu nggak kenal sama Junaid, Junaid juga nggak kenal. Wahai Imam Junaid, terangkan firasatul mukmin, firasatnya orang beriman. Takutlah firasatnya orang beriman. Orang beriman. Imam Junaid menundukkan kepala, kemudian mengangkat, hei orang, masuklah agama Islam. Kaget orang Nasrani itu, kok tahu ya saya ini belum Islam. Akhirnya orang Nasrani itu langsung menyatakan agama Islam. Karena apa? Imam Junaid berbaik dengan cinta. Maka kalau ada orang, maaf ya, kadang kita ini kan ada orang berilmu, tapi dalam menyampaikan pelajaran di kelas itu sulit difahami. Itu bukan berarti gagal, karena pengalaman empiris pada dunia ulama dulu itu pada zaman Belanda, kalau menerangkan tidak semua fasih. Secara sistematik bagus sekarang. Kiai-kiai dulu zaman Belanda itu kalau menerangkan ya enak kiai sekarang, karena bahasanya sudah teratur, sudah terdidik secara pendidikan formal, lebih tertib, tetapi berkahnya tidak mengalahkan kiai dulu. Dulu itu kiai mengajar, santri itu sulit mencerna, tapi paham, diberi ilmu oleh Allah. Karena apa? Namanya adalah fasihul batin, kefasihan batin. Kalau kita mengajar dengan jelas, fasihul dahir, kefasihan dohir. Nah, ini penting sekali. Imam Junaid berfirasat orang Nasrani ini, masuklah Islam. Maka orang Nasrani ini masuk Islam. Berarti kita melihat manusia, siapapun manusianya, kita berfirasat baik dengan cinta. Orang nggak kita cocoki, jangan sampai didoakan buruk. Tetangga kita yang nggak kita cocoki, guru yang nggak kita cocoki, didongakno, muga-muga dipindah di Papua, muga-muga dimutasi, atau mengadu domba dengan Pak Bupati. Pak Bupati, ini guru pindah mawon, akhirnya dipindah, melok, jauh, ya kan? Karena dihasut oleh seseorang. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena tidak memandang manusia dengan cinta. Kita ini memandang manusia dengan cinta, meskipun kita itu tidak cocok, tapi kita mencintai sebagai manusia. Masya Allah. Kita jangan sampai ikut kegiatan mereka. Kalau kita ikut ke gereja jangan, tapi karena dia manusia, sakit kita tengok, karena dia sebagai manusia. Dia miskin, kita bantu. Tetangga saya itu kan, maaf, misionaris bidan, anaknya pendeta, kakak kelas saya pendeta, itu misionaris kuat.
Suatu saat dia menemui saya, Yai, rumah saya Yai beli, nanti dipakai ngaji. Padahal dia misionaris. Yai, daleme kula jenengan tumbas. Tengah kota, dilasem di tengah-tengah kota. Mungkin nek ditumbas Cina, larango mboten kula aturaken. Jadi tanah di satu tempat itu 1 meternya sekitar 1 juta. Itu luasnya 860, hampir 1000. Rumahnya ada lengkap. Niki yai nek dituku Cina, kula mboten asal masih larang. Nek jenengan saya nobas kali atus. Cobi. Tapi nggih ngaji nggih yai. Masuk ada kata-kata apa? Nggih ngaji lu kan aneh. Berarti dia memandang saya ini dengan cinta. Cocok. Akhirnya saya mendoakan, ya Allah, berikan hidayah orang ini. Orang ini berikan apa? Hidayah. Akhirnya kulo tumbas, kulo ngaji nganti sani. Niku riyen nek sore niku acara apa? Pengkaderan pendeta-pendeta. Region niku sing kulo kene. Terus sakniki dados ngaji. Sakderenge dakwah Kristen itu TKNU. Jadi dulu TKNU, TK Muslimat NU. Entah bagaimana bisa jatuh ke tangan orang Nasrani. Terus dakwah kawula. Niku nate. Nah, ini memandang manusia dengan cinta. Jadi dengan gadah tiang. Gadah tiang utang sampeyan. Wonge loro nemen. Nek berobat entek akeh. Utang sampeyan gangsal juta. Kira-kira jenengan membebaskan enggak? Saya tanya. Ono wong utang sampeyan 5 juta. Wonge loro nemen. Butuh berobat di rumah sakit. Jenengan kersa mboten mara tiange, Pak, utangi jenengan kula bebasno. Siap mboten? Lho itu dengan cinta. Jenengan badhe umroh enteke 30 juta. Ibu jenengan berobat badhe di rumah sakit. Umroh dibatalkan enggak? Dibatalkan karena cinta. Itu kemanusiaan. Berat kemanusiaan. Tidak mudah. Ini jenisnya namanya apa? Bersifat apa? Apa itu kemanusiaan. Nah, yang terakhir nanti dilanjutkan dengan tanya jawab adalah apa itu kita jangan sampai menyimpan kebencian. Jangan sampai kita itu bersahabat dengan seseorang berpura-pura dengan menyimpan kebencian. Jadi, tidak ada di dunia ini yang tanpa permusuhan. Dagang itu pasti punya musuh. Cuma jangan bermusuhan. Karena Al-Quran bicara ba'dukum li ba'din aduun. Satu sama lain manusia itu musuh. Ba'dukum li ba'din aduun. Gak ono Pak, saiki wis gak ono wong Muhammadiyah tukaran karo NU, gak ono. Ora ono. Sing ono iku Muhammadiyah karo Muhammadiyah, NU karo NU. Gitu mboten. Jadi anu begian.
Juaran kok Muhammadiyah kok tukaran karo NU ku jarang. Sing kathah napa? Ning Muhammadiyah ya padha Muhammadiyahe, ning NU padha NU. Aneh, Pak. Maka kita jangan sampai ada kebencian. Masya Allah. Kali jenengan ini tonggo, Pak, padha pati. Makin dalu pati. Dalu kula kan insyaallah ten pati. Ngisi hall 100 hari ini pun Kiai Minan Badullah Salam oke dalu kula sing ngisi 100 hari ini pun Kiai Minan oke dalu terus jenenge permusuhan niku Masya Allah ojo sampai nyimpen rasa benci kula niki nek bakdo ngamuk santri niku kula paringi dhuwit. Alhamdulillah niki boten pamer nggih. Tapi kula doi amalan kula nggih. Ngangkat riyin ngantos sakniki. Nek bar ngamuk santri kula kei dhuwit. Dadi santri niku nek dhuwit entek niku arep-arep diamuk. Niku rutin kula. Lah kula ngekeki ini sesuai kadar ngamuk kula. Nek ora patek onemen ya sithik. Nek kula nawen numpun rada akeh. Numpun rada akeh. Sing siji diamuk ping pisan, sing siji ping telu, kathah sing ping telu. Niku sedaya alumni kertas sedaya. Angger bocah bar diamuk diparingi dhuwit. Dadi nek saged ngoten nggih, saged nggih. Masya Allah. Halo. Jadi gak ada rasa benci. Kula ngamuk niku gak ono rasa benci, Pak. Gak ono belas benci. Ndak, Pak. Ujine santri, Pak. Nek guru niku kan ngawasi bocah jam itu 7 ngantek jam kali. Lah nek kiai niku kan ngawasi bocah pelai subuh ngantek subuh. Lah ngaten nggih. Niku Masya Allah, Pak. Kelirune bocah niku wah macam-macam jenenge cah pondok. Keliru niku. Zaman abah kula niku, Pak, ana cah pondok dikon ngecet. Cung, ngecat ya, ngecat pondok ya. Lho niku tekel dicet, Pak. Loh, sing dicet tekel ya, Pak. Masya Allah. Iki angkatane Subkan iki. Ya. Subkan iki murid kula riyin. Mbak Subkan iki murid kula jan. Jadi bocah pondok wah bukan salah. Bukan salah. Mulyakno tamu ngoten niku wah kelira-keliru terus. Kelira-keliru terus. Pengaosan ya. Niku kan aku golekno dalan sing enak. Nggih yai kula golekno dalan sing cepet. Gawa mobil dilewatno galem. Teng Blora, Pak. Galem niki galem sawah mlebu sawah niku. Nggih mlebu sawah niku. Masya Allah. Dadi sediluk medun junjung. Sediluk medun junjung. Niku sepanjang jalan. Niku kan gon salah. Lah, ngono iku nek bar tak ngamuk entuk dhuwit. Entuk dhuwit iku masyaallah. Jadi kita tidak ada rasa benci. Pokoknya ampun nggih, benciku marakno napa nggih? Ngurangi kecerdasan, nur kalih marakno cepet lalinan. Sarafnya kan terganggu. Orang benci itu sarafnya terganggu. Sarafnya terganggu. Marakno lalinan. Jadi orang benci, mangkel karo wong dendam itu marakno lalinan. Dul lali, dul lali. Pun niku mawon nggih, boten kata-kata mungkin diterusaken tanya jawab kersanipun langkung barokah. Nggih. Monggo. Monggo. Kalih didahar nggih niku kurmane didahar. Kurmane jejane nggih didahar.
Kula kinten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.